Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabar kalian semua? Kita jumpa lagi ya di tema 5 subtema 3 pembelajaran 2 untuk kelas 2 SD dan MI, pengalamanku di tempat bermain. Jangan lupa ya kalian menjaga protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di dalam setiap kegiatanmu. Nah, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati gambar Siti meminta maaf kepada Udin, siswa dapat menulis kalimat ungkapan permintaan maaf dengan benar. Dengan menulis teks percakapan, siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan baik. Dengan mengamati gambar Beni dan Dayu sedang mengukur 4 batang bambu, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang, sentimeter, dan meter dengan tepat. Dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalkan sentimeter dan meter dengan tepat. Dengan mengamati gambar berbagai gerakan yang dilakukan Dayu, siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian menggunakan pola lantai dengan benar. Dengan arahan guru, siswa dapat melakukan gerak anggota tubuh dalam bentuk tarian menggunakan pola lantai dengan benar. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam tarian sesuai dengan iringan musik dengan benar. Dengan menyanyikan lagu Cemara, siswa dapat melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam tarian sesuai dengan iringan musik dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Bacalah percakapan berikut. Kamu harus membaca dengan teliti. Nah, kalian bisa mempraktekkannya dengan teman kalian. Ini ada contohnya ya, percakapan antara Udin dan Siti. Nanti kalian bisa berbagi peran, siapa yang menjadi Udin dan siapa yang menjadi Siti ya. Udin, Siti minta maaf, lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Ayo menulis. Tuliskan ungkapan maaf, ungkapan yang pernah kamu ucapkan. Nah ini contohnya. Udin, maafkan saya karena lupa membawa buku kamu yang saya pinjam kemarin. Ini contoh ya, yang tadi diucapkan oleh Siti. Kalian bisa menuliskan ungkapan maaf yang lainnya sesuai yang kamu alami ya. Nah itu akan lebih baik lagi. Ayo bermain peran. Buatlah percakapan antara Beni dan Dayu. Percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Kita buat dulu percakapannya ya. Ini contoh percakapannya. Percakapan antara Beni dan Dayu. Dayu, maafkan saya ya. Saya tidak dapat hadir pada acara ulang tahunmu karena saya diajak sama bibi saya ke kampungnya. Tidak apa-apa Beni, doakan saja yang terbaik untukku ya. Baiklah Dayu, terima kasih. Sama-sama Beni. Nah ini
hanya sekedar contoh. Kalau kalian bisa membuat yang lebih baik atau dengan kata-kata kalian sendiri, itu akan lebih baik lagi. Benny, Dayu, dan teman-teman lain akan bermain mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Benny mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang. Meteran dan penggaris adalah alat ukuran baku. Dayu membantu Benny mengukur panjang. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Ingatkah kamu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm? Nah, temanmu sudah mengingatkan tuh ya. Nah, lihatlah ke gambar Benny dan Dayu. Benny mengukur panjang bambu. Benny menggunakan ukuran meteran. Sedangkan Dayu menggunakan penggaris. Nah, hasilnya akan sama ya antara Dayu dan Benny. Sekarang ayo berlatih. Nomor 1, Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Yang ditanya meter ya, satuan ukurnya. Nah, lihat. Kita buat dulu kalimat matematikanya. Ukuran bambu Benny 4 cm. Dipotong sepanjang 200. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Jadi kita konversikan dari sentimeter ke meter. Nah, ini jawabnya. 4 meter sama dengan 400 cm. 200 cm dijadikan meter sama dengan 2 meter. Jadi 4 meter dikurang 2 meter sama dengan 2 meter. 4 dikurang 2, ayo berapa? Ya, 2 meter ya. Jadi sisa bambu yang dipotong 2 meter. Kita ke nomor 2. Ani memiliki pita sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Yang ditanya adalah sentimeter ya. Kita buat dulu kalimat matematikanya. Panjang pita Ani sama dengan 1 meter. Pita tersebut dipotong sama dengan 80 cm. Berapa sentimeter sisa pita Ani? Kita jadikan dulu ke sentimeter, konversikan yang dari meter ke sentimeter ya. Nah, ini jawabnya. 1 cm sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 100 cm dikurang 80 cm. Akan ada sisa 20 cm pita Ani. Nah, kita konversikan dulu ya. Sesuai yang diinginkan dari pertanyaan tersebut. Nomor 3, bentuklah kelompok kecil di kelasmu. Coba cari 3 benda yang ada di kelasmu. Ukurlah 3 benda tersebut dengan meteran. Catat hasil pengukuranmu di buku. Bandingkan panjang ketiga benda dari hasil pengukuran. Ini jawabnya. Setelah kita ukur, papan tulis sama dengan 2,5 meter. Lemari 2,2 meter. Ini tingginya ya. Panjangnya. Kursi 0,5 meter. Nah, jadi kita susun dari yang paling panjang. Papan tulis lebih panjang dari lemari. Ya. Lemari lebih panjang dari kursi. Atau nih ya, papan tulis lebih panjang dari kursi ya. Jadi bisa seperti itu. Kita ukur dari yang paling panjang dulu. Papan tulis lebih panjang dari lemari dan lemari lebih panjang dari kursi. Atau
papan tulis lebih panjang dari kursi. Ayo membaca. Buatlah laporan tertulis. Laporan kegiatanmu mengukur 3 benda di kelasmu. Nah, kalian bisa menulisnya misalkan ya. Setelah kita ukur, ternyata panjang papan tulis sekian, lemari sekian, kursi sekian. Nah, terus setelah itu kita susun berdasarkan panjangnya. Nah, kalian bisa bikin laporan seperti itu tertulis ya, dan bisa membacakan laporanmu per kelompok di depan kelas ya. Bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Benny dan teman-temannya berdoa untuk pulang. Sampailah di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Nih, pohon cemara menari dengan alam. Ayo kita amati tuh. Nah, di sini kita coba buat deskripsinya ya. Pohon cemara menari dengan alam karena ditiup oleh angin. Cemara bergoyang ke kiri ke kanan seperti bidadari menari. Cemara indah dan hijau. Lestari alamku, hijau pohon cemara, sejuk alamku. Kalian bisa membuat dengan kalimat yang lainnya ya. Ayo berlatih. Perhatikan tadi gambar di atas pohon cemara tadi ya. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Jawablah pertanyaanmu tersebut dengan benar. Nah, kalian masing-masing menulis pertanyaan. Satu saja pertanyaannya ya. Terus kalau sudah dibuat, kalian tukar dengan temanmu. Nah, kamu menjawab pertanyaan temanmu dan temanmu menjawab pertanyaan kamu. Ini contohnya ya, contoh pertanyaannya. Mengapa pohon cemara bisa bergoyang ke kiri dan ke kanan? Jawaban teman, karena tertiup angin. Tentu masing-masing anak mempunyai kalimat pertanyaan yang berbeda ya. Kamu telah mencermati gambar di atas. Pohon cemara yang tertiup angin. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Ayo tirukan gerakannya. Mari kita amati. Nah, Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Geraknya ke kiri dan ke kanan. Angkat kedua tangan. Nah, kamu goyangkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Posisi kaki tetap tidak bergerak ya. Nah, gerakan yang sebelahnya adalah gerakan berputar. Jadi tanganmu kamu putar. Gerakannya kalau tadi ke kiri dan ke kanan dengan posisi yang sama, diputar ya dengan hitungan. Bisa 1 kali 8 atau 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ganti ke gerakan yang di sebelahnya itu. Dan kalau sudah hitungan 8, ganti lagi. Nah, itu ya, supaya tidak bosan dan bervariasi. Nah, ini gerakan berikutnya. Gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Posisi badan tetap yang digerakkan hanya kedua tangan ya, ke depan dan ke belakang. Gerakan mengangkat kedua tangan yang sebelahnya juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan ya. Nah, ini sama seperti gerakan yang pertama tadi. Kalian bisa mencobanya, mudah bukan? Ayo berlatih. Coba kamu peragakan gerakan seperti Dayu. Lakukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabungkan dan lakukan gerakan tersebut secara berulang. Selamat berlatih. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu berikut. Bernyanyi sambil peragakan gerakan pohon cemara.
Peragakan gerakan tersebut dengan pola pohonnya. Polanya adalah pola lantai lurus dan segitiga. Nah ini ya, ada lagunya nih, pohon cemara ya. Nah ini ada Dayu ya, sedang bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Nah ada pohon lagu cemara nih. Judulnya Cemara, karangan siapa? Ciptaan atau karangan A.T. Mahmud ya tuh. Kalian sudah siap? Kita nyanyi bersama-sama ya. Mara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Nah, seperti itu ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak berlatih menari. Tariannya menirukan gerakan tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kalian bisa mempraktekannya bersama orang tua kalian. Demikianlah pembelajaran tema 5, subtema 3 pembelajaran 3, pengalamanku di tempat bermain untuk kelas 2 SD dan MI. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 4. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.